Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa bernama Kenanga yang dipimpin oleh Raden Satrianata. Ketika desa Kenanga diserang dan dibakar oleh kerajaan Bali, Raden Satrianata dan pengikutnya pergi mencari daerah baru. Akhirnya mereka menemukan daerah yang mirip dengan desa Kenanga. Daerah tersebut dinamakan Desa Madya. Di desa tersebut mereka mulai bercocok tani. Tanaman yang cocok dengan tanah di sana adalah tanaman komak atau kara. Ternyata ketika sedang berbunga, sari bunga komak seringkali diisap oleh putri jin. Suatu hari Raden Satrianata jatuh cinta kepada putri jin tersebut. Lalu ia meminang putri jin untuk menjadi istrinya. "Aku mau menjadi istrimu dengan satu syarat. Selama menjadi suami istri, kita tidak boleh saling bicara," ujar putri jin tersebut. Raden Satrianata menyanggupinya. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai seorang putra. Raden Satrianata sangat menyayangi putranya. Seringkali ia ingin mengungkapkan kebahagiaannya kepada istrinya, tetapi hal tersebut diurungkan mengingat janjinya kepada istrinya sebelum mereka menikah. Pada suatu hari, setelah mengayun sang putra di ayunan, sang istri pergi ke sumur. Raden Satrianata memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia mengambil selendang istrinya yang biasa dipakai untuk menggendong putra mereka. Ketika ia pulang, sang istri melihat anaknya sedang menangis. Dengan cekatan, ia menggendong putranya dan mulai mencari-cari kain gendongan. Ia keluar masuk kamar mencari kain gendongannya. Raden Satrianata menghampirinya dan menyodorkan kain yang tadi diambilnya. "Inikah yang kau cari, istriku?" ujar Raden Satrianata. Istrinya sangat terkejut mendengar Raden Satrianata bicara padanya. Dengan penuh santun, ia mengambil selendang tersebut dan bersimpuh di hadapan suaminya. "Kanda telah melanggar janji kita. Sampai disinilah kebersamaan kita," kata istrinya. Kemudian perempuan itu membakar jerami dan menghilang bersama anaknya dalam kepulan asap. Raden Satrianata sangat menyesali peristiwa tersebut dan tidak kuasa menahan kepergian istri dan anaknya. Ia pun jatuh pingsan. Ketika sadar, ia disarankan untuk bertapa di Gunung Sesang agar dapat bertemu dengan anak dan istrinya. Setelah hampir 10 hari bertapa, ia dapat mendengar suara istrinya. "Hanya anak kita yang dapat kembali kepadamu, Kanda. Buatlah sesaji yang dilengkapi dengan dulang sebanyak 44 macam dan dibawa ke desa Kenanga," kata suara istrinya. Upacara sesaji yang dipimpin oleh seorang tetua bernama Nek Sura pun diadakan. Akhirnya anak laki-laki Raden Satrianata kembali kepada ayahnya dan dirawat oleh Nek Nata. Namun Raden Satrianata belum puas sebelum bertemu dengan istrinya. Ia pun menunggu di tempat pertapaannya dan meninggal dunia di tempat itu. Sementara itu, sang putra yang telah berusia 6 tahun belum mempunyai nama. Oleh karena itu, diadakanlah sayembara untuk memperoleh nama yang tepat bagi putra mendiang Raden Satrianata. Tiba-tiba datanglah seorang kakek yang mengaku sebagai keturunan Satria Dayak. Menurutnya, hanya ia yang berhak memberikan nama kepada putra Raden Satrianata. Nama yang diberikan adalah Satria Tampena. Nama tersebut kemudian diambil menjadi nama kota Ampenan. Konon keturunan Satria Tampena berkembang dan tinggal di daerah tersebut. Itulah sedikit cerita dari asal-usul kota Ampenan. Dari cerita tersebut ada pesan moral bahwasanya penuhilah janji yang sudah kamu ucapkan. Orang yang sering ingkar janji tidak akan disukai oleh orang lain. Itulah pesan moral yang bisa kami sampaikan kepada kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.